Konnichiwa, apa kabar teman-teman? Semoga kabar baik ya. Kenalin, aku Paulus Prasojo dari kelas 8C absen 22. Annyeonghaseyo, semoga hari kalian menyenangkan ya. Kenalkan dulu nih, aku saya Davi Angelika, aku dari kelas 8C absen 27. Hello, happy nice day. Kenalin aku Indila Naimia Siombing dari kelas 8C nomor absen 2. Salam kenal ya. Yo, halo guys, kenalin nama aku Kevin Vita Ferandito dari kelas 8C nomor absen 16. Salam kenal semua. Kami mempersembahkan video ini untuk seluruh warga SMP Regina Pacis Surakarta dan seluruh masyarakat Indonesia. Dimohon bijak dalam mengambil nilai positif pada video ini. Semoga dapat berguna bagi calon penerusnya. Salam semangat muda dari kami, penerus bangsa. Aduh, bosen banget ki. Kat mau siang ra ono kegiatan apa-apa. Nek misale sharing-sharing be kanca-kanca karo teleponan menang ketoke asik ki. Bener juga ya. Langsung lah cus. Telepon ini pasti asik banget ki. 5 minutes later. Nah, saiki wancinya aku buka aplikasi sing dulu nelpon ki. Penasaran banget aku wis ra sabar. Oke, ya ditunggu deh. Wah, udah terhubung. Halo kanca-kancaku, piye prumune? Prumune betul. Wah, syukurlah nih misalnya prumune gak apik KB. Salam teko aku di grup PKB ya. Oh iya, kegiatan nih akhir-akhir ini udah lagi ngopo wae ki. Jadi aku ki mau maca berita to. Nah, kedak iki ngerti ra to ini masa pandemi ini kisah pejabat sing korupsi duit bansos lho. Oh iya, kita keprihatin ki karo negarane awak dhewe. Kepiye ya keparane? Muga-muga apik-apik wae ya. Tetaplah jaya Indonesiaku. Amin. Gimana? Pada penasaran kan bagaimana keseruan selanjutnya dan informasi selanjutnya? Ikuti terus sampai akhir ya. Bye-bye. Jadi kali ini saya akan membahas tentang perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia pada zaman dahulu mengalami masalah teman-teman karena orang Indonesia dulu paksa untuk melakukan jasa paksa tanpa menerima hasil upah sedikit pun. Hal ini dapat berdampak besar bagi perekonomian yang di Indonesia pada zaman dahulu. Berbeda dengan zaman sekarang Indonesia sudah mulai bangkit dan memiliki perekonomian yang tinggi. Namun karena adanya pandemi COVID seperti ini, perekonomian di Indonesia mulai menurun lagi. Ditambah di Indonesia mulai banyaknya koruptor yang ada. Koruptor ini rata-rata memakan uang rakyat, uang masyarakat, dan uang yang harusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat bersama. Nah, koruptor tersebut dapat berpengaruh besar bagi perekonomian Indonesia karena hasil yang diterima oleh masyarakat dia hanya mengambilnya untuk diri sendiri. Koruptor tersebut dapat menjadi yang tidak baik bagi penerus bangsa, khususnya para pemuda. Lantas apa ya tanggapan para pelajar dan pemuda mengenai hal tersebut? Yuklah kita simak langsung saja. Tanggapan saya tentang korupsi. Jadi korupsi adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tinggi atau penjabat tinggi untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara ilegal dan membuat rakyat sengsara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akwila Miko Satria Nugraha. Korupsi bagi saya adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Tindakan korupsi ini biasa dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan ataupun memegang kekuasaan yang bertentangan dengan hukum. Saya lihat mengenai pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu belajar dengan otodidak, alat bantu belajar pun juga sedikit, tak seperti sekarang yang udah melalui layar proyek dan sebagainya. Jadi alatnya lebih, teknologinya lebih maju.
tujuan bersekolahnya sudah berbeda juga, dan kurikulumnya berbeda setiap tahunnya. Sekarang akses pembelajarannya lebih meluas sekarang, dan sumber informasi lebih banyak ditemukan di zaman sekarang. Tentang perbedaan pendidikan pada zaman sekarang dan yang dulu tentang kurikulum. Pada zaman dahulu, pada era 70-an hingga tahun 2000, kurikulum yang umumnya digunakan adalah berbasis CBSA ataupun cara belajar siswa aktif, di mana sistemnya menerapkan kegiatan belajar yang cenderung selalu dilaksanakan di dalam kelas. Selain itu, guru hanya berpatok pada pengejaran target berupa materi yang harus dikuasai siswa per semester. Sedangkan di masa sekarang, kita kerap mengenal kurikulum ialah kurikulum 2013 atau K13, di mana pada kurikulum ini, sisaan pada materi, siswa juga diajarkan untuk proaktif dan partisipatif dalam mencari sumber informasi belajar, akses pembelajaran. Pada zaman dahulu, cara siswa mengakses pelajaran di sekolah sangatlah terbatas. Sesuai dengan masa sekarang ini, akses belajar sudah banyak ditawarkan oleh banyak pihak dan berbagai cara yang menarik. Kita harus membela negara dengan cara salah satunya memberantas kasus korupsi. Di Indonesia sudah banyak sekali kasus korupsi, dan bagaimanapun juga kasus korupsi itu dapat menyebabkan kerugian bagi negara kita. Kita sebagai warga negara Indonesia harus membela negara kita dengan menyusun strategi agar kasus korupsi di Indonesia dapat berkurang. Upaya itu bisa sebagai memberikan pendidikan masyarakat kepada orang lain agar membentuk pola pikir dan budaya terbebas dari perilaku dan laten korupsi. Kenapa korupsi bisa terjadi? Karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Teori itu menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah kita sebagai pemuda bangsa yang peduli, kita harus berperan aktif dalam mengembangkan serta mengenalkan rasa cinta tanah air terhadap para pemuda serta para pelajar agar mereka dapat mengenal serta memiliki pegangan teguh akan kesadaran rasa cinta tanah air serta menolak korupsi. Stop korupsi, pemuda berpartisipasi. Saran agar diusulkan kegiatan anti korupsi dengan memberikan pendidikan pencegahan terhadap korupsi dari di bawah perguruan tinggi sampai perguruan tinggi. Pendidikan tersebut bisa berupa pembentukan karakter dan budi pekerti. Bila ada kesalahan kata dalam pengucapan kami mohon maaf ya. Anak gunung di sini. Salah. Lah, bener apa? Diam. Dengerin ya, dengerin.